Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Kan gini Ustadz ya, kan waktu dengar ceramah Ustadz kan ya, saya ada ngobrol-ngobrol sama sahabat ya. Dia lama-lama ngobrolnya nanya Tuhan kan ya, Tuhan ada di mana? Terus kan saya jawab seperti waktu kajian Ustadz di Arsi ya. Terus kan ya ada yang jawab katanya salah kalau kita aswaja tuh katanya Tuhan ada di mana-mana gitu dah, intinya gitu dah. Ya. Itu gimana ya Pak Ustadz? Penjelasannya. Hadirin sekalian, pertama Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kemudian hadis juga ketika ada budak yang sering ditampari majikannya lalu mau dijual, lalu didatangkan ke Rasulullah minta pendapat, apakah saya jual atau gimana ya Rasulullah? Rasulullah menanyakan kepada budak tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Kemudian ditanya, waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kata Rasul, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia, dia mukminah. Loh aneh. Sekarang titelnya doktor ini kalah sama budak imannya. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, enggak begini-begini? Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Subhanallah. Terus Tuhan ente berapa di mana-mana, di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Makanya pernah ada seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah yang juga Mu'tazilah, karena sebetulnya Abul Hasan Al-Asy'ari dulu itu Mu'tazilah, kemudian tidak setuju terhadap banyak hal, kemudian mendirikan madrasah sendiri, kemudian akhirnya bertaubat kembali kepada salafus soleh. Jadi mengalami 3 fase, yaitu Imam Al-Juwaini ceramah di depan muridnya kajian seperti ini, kemudian dia mengatakan statement, innallaha kana walam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaihi. Allah itu ada sebelum adanya arsy dan dia berada sebelum adanya arsy itu. Berarti dia ingin mengingkari Allah semayam di atas arsy. Clear? Di dalam majelis para ulama nih Pak yang belajar, di antaranya adalah Imam Al-Hamadani. Wahai Imam, tinggalkan kita berbicara masalah di mana Allah semayam atau tidak. Coba kita pikirkan bersama, kenapa ketika kita berdoa harus mengangkat tangan ke atas langit? Akhirnya Hamadani sambil pukul-pukul kepalanya, hayyaronil Hamadani, Hamdani bikin saya pusing. Hamdani bikin saya bingung. Kenapa ya? Kalau Allah di mana-mana, tapi kenapa kita angkat ke atas? Allahu Akbar. Dah selesai. Syar'an, Quran, hadis, ijma', logika. Allah itu di arsy. Aamintum man fis samai ay yakhsiba bikumul ard. Amintum man fis sama, maksudnya man ala. Ya Allah. Allah. Makanya Imran bin Husain ketika mau masuk Islam, Masya Allah Pak, Imran itu siapa? Bapaknya Husain. Husain itu siapa Pak? Ya anaknya ini Imran, ya anaknya Husain lah. Antum gitu aja bingung. Itu. Antum ketika dia udah kasih tahu Husain bapaknya Imran. Lah Imran siapa? Ya anaknya Husain. Itu kadang bingung.
Ada yang ditanya, Pak Abu Ayyub istrinya siapa? Ya Ummu Ayyub. Udah selesai, kita aja mikir sampai pusing. Ummu Ayyub, suaminya pasti Abu Ayyub. Nah, dia datang, ini orang Badui Pak. Badui itu dalam bahasa kita itu ndeso. Wis ndeso so itu loh. Dia masuk Islam. Ya Rasulullah, saya dulu sebelum Islam punya 7 Tuhan. 6-nya di bumi, 1-nya di langit. Tuh. Terus Husain, ketika kamu dalam keadaan kepepet, kejepit, yang kamu mintai di mana Husain? Yang di atas ya Rasulullah. Terus 6 nggak laku. Nggak laku. Makanya orang-orang kufar Quraisy ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah, bahkan mereka menyembah ngaku sendiri, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah kecuali hanya ingin mereka deketin kita kepada Allah. Perantara, sama seperti yang datang ke keramatan itu. Pak, saya mah nggak meyakini Syekh Abdul Qadir itu ngasih itu, cuman dia kan deket sama Allah, bersih, karena kan kotor. Wajarlah Pak, bersih ketemu bersih, anak kan kotor, nggak layak deket-deket sama Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir didatangi, Assalamualaikum Dir, gue datang Dir, ini gue minta ya Dir ya, sampaikan salam sama Tuhan inti Dir ya. Ini Dir ya, saya punya hajat Dir, anak saya yang udah umur 49 Dir belum punya jodoh. Ini akhirnya meyakini bahkan Syekh Abdul Qadir masih lebih hebat daripada Allah, karena Allah ingin mengabulkan konsultasi dulu sama Abdul Qadir. Assalamualaikum, nggak tahu lewat email atau lewat Twitter. Ya, tanya Dir, ini dikabulkan nggak? Ya kalau ya-nya jangan dulu ya Allah. Itu. Terus yang ini Dir, ini tahan aja dulu. Kalau yang ini, loh, Masya Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditempatin tawasul dengan keyakinan, kalau nggak lewat dia minimal kurang afdol, berarti dia punya connecting sama Allah. Hubungannya sama kita. Kalau seandainya beliau mulia, dan memang orang mulia, ulama ahli sunnah wal jamaah, dan fatwa dengan madhabnya Syafi'i dan Hambali, walaupun nggak maksum, kemuliaannya Syekh Abdul Qadir untuk dirinya tok, bukan untuk kita. Karena hatta sampai kepada Nabi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia untuk mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Udah. Kalau seandainya itu ada hanya syafaat hak, selain itu nggak bisa. Itu ya. Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi. Ya. Ada hadis mengatakan kenalilah dirimu maka engkau akan kenal dengan Tuhanmu. Dan kedua, hadis itu mengatakan sesungguhnya Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari orang yang kita. Jadi yang dilaksanakan itu gimana? Pertama, penjelasan hadis itu adalah palsu. Makanya Masya Allah, antum pernah dengar atau alhamdulillah kalau memang baca, Syekh Albani punya kitab silsilah ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Nomor 1 hadis apa Pak? Ini. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Palsu, udah selesai ya, clear. Adapun firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maksudnya adalah malaikat. Ya. Dan ayat sebelumnya memberikan suatu bukti, ya. Artinya memberikan suatu makna, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Maksudnya nahnu itu adalah malaikat yang mencatat kebaikan keburukan, aqrab ilaihi min hablil warid. Sudah. Dan hadirin sekalian, kalau seandainya kita paksakan itu adalah nahnu Allah, Pak, nggak bertentangan. Zat Allah bersemayam di atas aras, sementara pandangannya, penglihatannya, peliputannya, pengetahuannya
ada di mana saja kita berada. Bertentangan enggak? Enggak. Allah biarpun zatnya semayam di atas aras, tapi pengetahuannya, pendengarannya sampai dimanapun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Makanya Pak, bukti ya, ketika ada orang yang ngadu kepada Rasulullah karena dizihar oleh suaminya, bisik-bisik, Aisyah radhiyallahu anha yang di belakangnya hampir-hampir sayup-sayup nggak dengar, Allah di atas arsy mendengar. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Inilah perbedaan sifat manusia dengan sifat makhluk. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi perbedaan antara khaliq dengan makhluk tidak bisa. Lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah punya mata, manusia juga punya mata, tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ahli sunnah wal jamaah memahami seperti itu. Terus salahnya di mana itu ayat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu.